Adu suara geng dari ulang lawan. Sekali lagi 1, 2, 3. Shalom Home for Generation. Nah gitu dong. Udah. Pakai iman. Banyak pakai iman nih. Suaranya luar biasa ya. Oke guys, kembali lagi di HFG Online Service di ibadah yang ketiga. Jadi kita udah 3 kali nih. Kali ini kita akan online service lagi. Tapi sebelumnya ada yang mau disampaikan sama Bung? Oke, walaupun kita online service, tapi jangan urungkan nilai kalian untuk memberikan persembahan, oke? Karena kita menyediakan banyak media untuk memberikan persembahan. Salah satunya adalah ada di sini. Oke, editor udah siap. Teman-teman semua udah capture. Kalau udah capture, kita mau siap mulai ibadah kita. Udah jauh. Oke. Mulai ibadah kita. So, jangan berlama-lama lagi, siapin hati kalian. Siapkan diri kalian, jangan sambil makan ya. Jangan sambil makan, jangan sambil mandi, jangan sambil lari pagi karena ini nggak pagi, ini sore. Oke. Pokoknya kalian harus duduk fokus untuk ibadah online service. Betul. Oke, kalau itu jangan berlama-lama lagi. Selamat beribadah. Selamat hari Sabtu. God bless you. Dulu, sekarang dan selamanya. Semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Katakan sama-sama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Sama-sama bangkit, katakan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, Amin. nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja.
Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan. Katakan namanya siapa? Dialah Yesus. Yuk teman-teman, kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur yuk teman-teman. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Yes. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
hadirmu. Yes Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hati kami takkan gentar Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami Kau baik buat kami Yesus. Kasih setia di dalam hidup. Bersyukur, Mari semua sama-sama kasih setia di dalam hidup. Kasih setia di dalam hidup. Kasih setia di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami habis dalam tangan-Mu Tuhan. Kau begitu baik Tuhan Yesus. Haleluya. Kirabaya Shande. Kirabaya Shakaraba. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat penyertaan Tuhan atas kami Tuhan. Kau lindungi kami semua Tuhan. Kau pelihara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami berjalan sama Engkau Tuhan.
ada yang mustahil dalam namamu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Shalom Home for Gen. Apa kabarnya teman-teman semua? Aku harap kita semua dalam kondisi yang sehat ya teman-teman. Nah, tak terasa udah masuki bulan Mei dan kita masih harus di karantina, kita masih harus stay at home. Jadi teman-teman semua nurut aja, ikutin aja peraturan pemerintah untuk selalu berada di rumah supaya masa pandemi ini segera berakhir. Yang mau katakan amin? Pasti pada mau semua ya, karena udah mulai bosen di rumah, rasanya udah gak tahu mau ngapain lagi ya kan. Nah teman-teman semua, biarlah di masa-masa ini kita semua tetap percaya sama janjinya Tuhan ya teman-teman. Tetap kuat dalam menjalani hidup kita, tetap percaya sama rancangan-rancangan Tuhan yang indah pada waktunya. Kenapa teman-teman? Karena karantina ini bukanlah waktu untuk kita bersantai-santai, bukan waktu untuk kita bersenang-senang, melainkan karantina ini adalah waktu persiapan. Persiapan untuk apa? Untuk memenuhi rancangan Tuhan, untuk memenuhi rencana Tuhan. Karena di Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan tidak mungkin gagal teman-teman. Maka dari itu Tuhan berikan proses, Tuhan berikan hal-hal yang rasanya gak enak. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kita semua memenuhi rencananya. Apa rencana Tuhan saat-saat ini? Kita semua pasti sering mendengar nubuatan demi nubuatan akan bangkitnya anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan dan melayani generasi ini seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Dan siapa yang akan memenuhi nubuatan itu? Ya kita, anak-anak muda. Maka dari itu, karantina ini bukan waktu untuk main-main. Karantina ini adalah waktu untuk mempersiapkan dirimu, dan biarlah di karantina ini kita bisa menang terhadap proses yang Tuhan berikan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk memenuhi rencananya. Di pertemuan pengerja bersama Opa Niko di bulan Maret 2020, beliau mengingatkan kita semua dari kitab Hagai 1 ayat 9, dikatakan, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Beliau mengingatkan kita saat sebelum dimulainya karantina ini, dan aku percaya ayat ini pasti beliau berikan untuk masa-masa ini, saat-saat ini, di mana kita diminta untuk membangun diri kita sendiri, membangun kerohanian kita, karena diri kita adalah bait Allah, rumahnya Tuhan. Mungkin selama ini kita sibuk dengan pelayanan kita yang harus pagi-pagi bangun dan ke gereja, sibuk dengan kerjaan kita, dengan tugas kita, dengan sekolah, dengan kuliah, sampai kita lupa untuk membangun diri kita sendiri. Maka dari itu, biarlah saat-saat ini, saat masa-masa karantina ini, kita benar-benar membangun kerohanian kita, kita membangun hubungan kita sama Tuhan, dan kita memperbaiki setiap aspek dari hidup kita, mulai dari karaktermu, mulai dari responmu, sampai kepada kebiasaanmu. Ada dua hal yang harus kita perhatikan di masa-masa karantina ini, dan dua hal ini bukanlah hal yang baru kita dengar. Dua hal ini adalah hal yang umum kita dengar, sering banget kita dengar, tetapi belum tentu kita sudah menjalaninya. Yang pertama adalah kekudusan, teman-teman. Kita pasti sudah sering mendengar kata kekudusan, tetapi apa sih sebenarnya arti dari kekudusan itu? Kalau kita lihat kehidupan bangsa Israel, itu dituntut untuk hidup kudus. Kenapa? Karena Allah yang mengajarkan langsung kepada bangsa Israel untuk hidup kudus. Allah ingin bangsanya selalu terhubung sama Dia. Jadi mereka diberikan hukum Taurat, mereka diberikan aturan-aturan supaya mereka bisa tetap hidup kudus. Hukum Taurat Allah berikan bukan untuk mengekang, bukan untuk membebani kehidupan bangsa Israel, jadi nggak bebas, jadi nggak bisa ngelakuin banyak hal. Bukan. Tujuannya hanya satu, biar hidup mereka fokusnya hanya sama Tuhan.
hidup mereka fokusnya sama Allah saja. Jadi mereka tetap bisa terhubung. Nah sekarang apa fokusmu saat-saat ini? Jika hidup kita mulai kehilangan fokus sama Tuhan, percayalah, tidak lama lagi kalian akan menemukan hidupmu mengecewakan Tuhan. Kita mulai jauh sama Tuhan. Hukum Taurat saat ini berbicara soal firman Tuhan, yaitu Alkitab. Puji Tuhan kita punya gembala yang selalu mengingatkan, selalu mengajak kita untuk selalu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari. Berapa pasal teman-teman? Ya 10 pasal, benar banget. Dan kenapa beliau selalu menekankan hal ini? Karena di Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Kita anak-anak muda seharusnya lebih giat dalam baca firman Tuhan. Jadi ayo baca Alkitabmu teman-teman, supaya fokus kita setiap hari hanya sama Tuhan. Untuk selalu hidup dalam kekudusan, kita sangat membutuhkan yang namanya firman Tuhan. Jika fokus kita mulai terbagi dua teman-teman, kita mulai fokus sama masalah hidup kita, fokus kita mulai sama dosa kita, fokus kita mulai sama masa lalu kita, sama kekurangan kita, sama kekhawatiran kita. Percayalah, kita gak akan pernah bisa hidup kudus. Kita gak akan pernah bisa hidup dalam kekudusan. Karena fokus kita bukan lagi Tuhan. Kita mulai menyembah hal lain. Kita bisa bilang kita nyembah Tuhan, tetapi saat fokus kita kepada hal lain, kepada pergumulan kita, artinya kita sedang menyembah masalahmu. Kita sedang menyembah pergumulanmu, bukan Tuhan. Maka dari itu, di masa karantina ini, biarlah kita tetap bergairah sama Tuhan. Walaupun kita belum bisa ke gereja, kita belum bisa menyembah Tuhan seperti biasa, tetapi biarlah hati ini terus mencari Tuhan. Tidak sedikit dari kita semua yang mulai kehilangan gairah kita sama Tuhan karena masa pandemi ini. Kita sudah tidak bisa ke gereja lagi, kegiatan pelayanan pun sudah terhenti, dan itu kadang-kadang membuat gairah kita menurun. Gak ada yang memicu lagi kita untuk hidup sungguh-sungguh, untuk jaga diri, untuk jaga kekudusan. Dan bahkan bisa saja kita sudah kembali pada dosa kita yang lama. Kita sudah jatuh lagi dalam dosa. Kita sudah ngecewain Tuhan. Kita sudah nyakitin hati Tuhan lagi. Dan jika ada dari teman-teman yang ngalamin hal ini, ayo cepat bertobat. Mumpung masih di karantina, mumpung kita masih di rumah aja, ayo cepat bertobat, minta ampun sama Tuhan. Karena sekali lagi, karantina adalah masa persiapan. Kita sedang disiapkan Tuhan. Dan biarlah hari ini fokus kita mulai kembali lagi sama Tuhan. Bukan sama dosa, bukan sama masalah hidupmu, bukan sama kekhawatiranmu, tetapi hanya sama Tuhan. Dan selesai dari karantina ini kita akan keluar sebagai pemenang. Nah teman-teman, jangan lupa juga untuk selalu berdoa setiap hari. Gembala kita juga selalu menghimbau kita, mengajak kita untuk berdoa setiap hari jam 9 malam. Tetap berdoa untuk Indonesia, untuk orang tuamu, untuk keluargamu, untuk teman-temanmu. Yuk pakai waktu-waktu ini untuk banyak berdoa dan bangun hubungan sama Tuhan. Nah yang kedua, setelah kita memutuskan untuk hidup kudus, untuk menjaga kudusan kita, kita juga harus untuk hidup intim sama Tuhan. Tentang keintiman. Keintiman berbicara soal hubungan teman-teman. Hubungan itu didasari oleh kepercayaan teman-teman. Dan hubungan itu harus dibangun. Gak bisa kita cuma bilang kita punya hubungan sama Tuhan tapi kita gak ngelakuin apa-apa. Nah, aku dapat soal keintiman ini, aku kan cerita kesaksian apa yang aku alamin saat aku mengunjungi tempat yang dipercaya sebagai tempat di mana Tuhan Yesus dikuburkan. Namanya adalah Garden Tomb. Saat itu
kita dibawa ke sebuah gua yang sudah kosong, dipercaya itu kuburannya Tuhan Yesus. Lalu kita dibawa ke sebuah ruangan untuk beribadah di situ. Saat itu aku ngerasa biasa-biasa aja teman-teman, masih bisa ketawa-ketawa, masih bercanda sama Kak Kiki sama Ko Ivan, masih ya normal-normal aja. Lalu sambil menunggu beberapa rombongan untuk datang gitu ya, untuk semuanya hadir, kita mempersiapkan diri untuk ibadah. Lalu saat itu Ko Ivan diminta sebagai WL, dan beliau saat itu menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kasih-Mu Mempesona. Lagu itu berbicara soal kasihnya Tuhan, dan aku lupa di pengulangan lagu yang keberapa, tiba-tiba, ini secara tiba-tiba, jadi aku nggak buat-buat, aku juga kaget gitu ya, tiba-tiba air mata itu langsung menetes secara deras gitu, nggak perlahan-lahan gitu, tiba-tiba langsung banjir gitu ya. Dan aku juga kaget, tapi saat itu aku cuma ngerasain satu teman-teman, yaitu kasihnya Tuhan. Aku nggak inget akan hal-hal yang pernah aku lakuin yang membuat Tuhan sedih, bukan itu yang aku ingat, tetapi aku cuma ngerasain kasihnya Tuhan, itu aja. Dan masalahnya aku nangis ini sampai ibadah selesai. Jadi selama pujian penyembahan, selama firman Tuhan, selama perjamuan kudus, itu air mata gak berhenti keluar gitu. Dan itu adalah pengalaman yang baru bagi aku, karena di tempat-tempat yang lain aku nggak sampai segitunya. Di tempat ini doang gitu bisa sampai 1 jaman lebih aku nangis. Dan itu membuat aku merenungkan gitu ya, apa yang bisa aku dapetin gitu dari hal ini untuk 2020 pastinya. Dan Tuhan cuma bilang, jangan pernah tinggalin kasihku ya. Tuhan bilang, aku sayang banget sama kamu. Apapun yang kamu lakuin, apapun yang selama ini kamu telah perbuat, aku cuma bisa bilang aku sayang sama kamu. Tuhan bilang seperti itu gitu. Karena bener-bener Tuhan tuh sayang banget sama kita semua teman-teman. Dan untuk selalu tinggal dalam kasihnya Tuhan itu bukan hal yang sulit, bukan hal yang susah didapat, perlu waktu, enggak. Bener-bener cuman kepengen aja untuk ngerasain kasihnya Tuhan, untuk dijamah sama Tuhan. Itu aja cukup untuk kalian bisa rasain Tuhan dimanapun kalian berada. Walaupun rasanya hari ini aku cuma di kamar, aku cuma di ruang tamu, aku cuma di rumah, masa bisa sih aku ngerasain kasihnya Tuhan? Kalau itu yang terus menjadi pertanyaanmu sampai saat ini, artinya kalian belum pernah coba, kalian belum pernah sungguh-sungguh di kamarmu dimanapun kau berada untuk ngomong sama Tuhan, untuk ngobrol sama Tuhan. Karena Tuhan itu gampang banget ditemuin teman-teman. Kalau kalian rasanya saat-saat ini kering, biasanya mungkin kalian bisa gampang nangis kalau di gereja karena ada musiknya sih, karena ada WL-nya sih, karena teman-teman bukan itu, benar bukan karena itu. Semuanya balik lagi ke hatimu. Apakah engkau benar-benar ingin ketemu sama Tuhan, ingin ngerasain kasihnya Tuhan atau enggak? Saat ini mungkin setelah ini gitu ya, kalian bisa coba sendiri di rumah. Kalian bisa ngalamin Tuhan sendiri, mungkin sebelum tidur atau setelah bangun tidur gitu ya. Kalian lagi di kamar sendiri, kalian ngobrol sama Tuhan. Panggil aja namanya Tuhan Yesus. Gak usah dalam sikap panggil aja Tuhan Yesus dan bilang, Tuhan, aku mau ngerasain kasih-Mu dong Tuhan. Ngomong isi hatimu, Tuhan, aku lagi stres nih Tuhan, aku lagi tertekan Tuhan, aku lagi khawatir banget, kok rasanya aku gak percaya ya sama janji-janjinya Tuhan. Teman-teman ngomong aja sama Tuhan, bilang aja kalau kangen gitu, bilang aja, Tuhan aku kangen Tuhan,
Aku pengen ngerasain kasihnya Tuhan. Sama seperti saat aku lagi ibadah di gereja. Ngomong aja teman-teman, dan percayalah, Tuhan pasti akan menjamahmu saat itu juga. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi anak-anaknya. Dia mengasihi setiap kita semua, dan dia gak pernah mau jauh-jauh sama kita. Maka dari itu, jika kalian ngerasa saat-saat ini kosong, rasanya ingin menyerah aja, ingin selesai aja hidupnya, cepat cari Tuhan hari ini. Cepat buat waktumu pribadi sama Tuhan. Kenapa? Karena justru di dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan bekerja. Saat kita datang kepada Tuhan dengan kondisi yang gak berdaya, saat kita menyerahkan semua hidup kita sama Tuhan, Tuhan, ini hidupku, Tuhan, kau boleh lakukan apa aja dalam hidupku. Saat kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, disitulah kau akan lihat jalan keluar, engkau akan lihat mujizat, engkau akan lihat kesembuhan, engkau akan lihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, teman-teman. Nah, jika anak-anak muda saat-saat ini melakukan kedua hal ini, dia jaga kekudusannya dan dia bangun keintiman sama Tuhan, percayalah, setelah pandemi ini berakhir, akan bangkit anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan. Rencana Tuhan akan tergenapi. Tetapi kekudusan ini dan keintiman ini harus berjalan secara seimbang. Kita nggak bisa, kita mau intim sama Tuhan, kita mau deket sama Tuhan, tapi kita nggak jaga kekudusan kita. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena dikatakan di Imamat 19 ayat 2 dikatakan, berbicara kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kita harus jaga kekudusan kita supaya kita bisa intim sama Tuhan. Nah, sebaliknya, kita nggak bisa, kita cuma mau hidup kudus tapi kita nggak mau bangun hubungan sama Tuhan. Kenapa? Karena hidup kudus bukanlah hal yang mudah. Kita perlu Tuhan untuk jagain hidup kita supaya kita bisa hidup kudus. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri, benar-benar nggak bisa. Kita nggak bisa nahan semua cobaan dengan kekuatan kita sendiri. Makanya Tuhan ada supaya kita bergantung penuh sama Dia, supaya Tuhan yang jagain hidup kita. Dua hal ini teman-teman, biarlah di masa karantina ini kita terus kejar Tuhan, terus berada dalam kasih-Nya Tuhan, gak mau jauh-jauh sama Tuhan. Rasanya kita mulai gak enak hati, cepat masuk kamarmu, cepat berdoa, cepat ngomong sama Tuhan, dan minta Tuhan lawat kita, minta Tuhan jamah kita setiap hari. Supaya apa? Kita tetap kuat jalanin hari-hari ini. Karena hari-hari ini penuh dengan proses, teman-teman. Gak gampang untuk jalaninnya. Mari teman-teman semua, kita pejamkan mata kita yuk. Mari gunakan waktu ini untuk ngobrol sama Tuhan. Hanya Engkau dan Tuhan. Kau boleh ngomong apa saja sama Tuhan. Kau boleh ngomong kekhawatiranmu, pergumulanmu, masalahmu, keraguanmu, bahkan dosa-dosamu. Kalau kau mau akui itu di hadapan Tuhan, akui sekarang. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kau lihat anak-anakmu yang sedang berdoa ya Tuhan Yesus. Kau dengar setiap jeritan hati mereka ya Tuhan. Tuhan, kau dengar ya Tuhan setiap kebutuhan mereka ya Tuhan. Biarlah saat ini kau jamah anak-anak perempuanmu dan anak-anak laki-lakimu. Satu persatu kau peluk ya Bapa. Peluk ya Tuhan. Berikan kasih-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu Bapa. Memenuhi setiap hati yang kering, setiap hati yang rindu sama Tuhan. Mari teman-teman mulai panggil yuk Tuhan Yesus. Mulai panggil Tuhan, Tuhan. Bilang, Tuhan, aku kangen. Tuhan, aku sayang banget sama Tuhan. Yuk mulai ngomong sama Tuhan. Tuhan, kau jamah ya Tuhan. Jamah setiap hati.
jamah ya Bapa. Makasih ya Tuhan Yesus. Mari mulai saat ini, mulai hari ini, serahkan semua kekhawatiranmu sama Tuhan. Mari kembalikan fokusmu sama Tuhan. Jangan fokus pada masalahmu, kekhawatiranmu, pada masa lalumu, tetapi biarlah hari ini kau mulai fokus sama Tuhan. Biarkan Tuhan ambil alih hidupmu, teman-teman. Jika ada dari teman-teman semua yang saat ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam kekhawatiran, boleh angkat kedua tanganmu. Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Engkau masih bekerja sampai saat ini ya Bapa. Hari ini ya Tuhan, Tuhan kau sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kau angkat setiap kekhawatiran, Tuhan kau angkat setiap pergumulan ya Tuhan. Kau berikan jalan keluar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, biarlah kuasa-Mu terjadi saat ini ya Tuhan. Walaupun ya Tuhan kami gak bisa ketemu satu sama lain ya Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu ada dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Tuhan, kuasa-Mu tetap bekerja dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Biarlah setelah ini kami akan lihat kebangkitan anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman semua, ingat untuk tetap baca Alkitab-Mu, tetap bangkit, jangan kalah sama masalahmu, jangan kalah sama dosamu, dan jangan kalah sama kekhawatiranmu. Dan terus berdoa. Bangkit dan doa. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Kak Grace buat sharingnya. Siapa yang terberkati boleh angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Kalau kita Oke. imani kalian sudah mengangkat tangan kalian karena kalian terberkati. Amin. Yes, amin. Kita mengakhiri ibadah kita. Silakan Bung. Ya, boleh teman-teman fokus. Kita mau akhiri ibadah online service hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, walaupun kami di rumah, kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk ibadah walaupun online service, tapi kami percaya kuasa Tuhan terus mengalir atas setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk terus setiap hari kami mau terus memuji Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, setiap keluarga kami ya Bapa. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, Tuhan Yesus. Kami tahu perbuatan Tuhan sungguh amat dahsyat dan luar biasa atas bangsa kami Bapa, dan kami percaya melalui penyakit COVID ini yang sedang melanda bangsa kami, bangsa seluruh dunia, biarlah melalui penyakit ini, penyakit COVID ini, banyak jiwa-jiwa yang akan percaya, yang akan datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, untuk presiden, wakil presiden dan seluruh jajaran menteri yang ada, kabinet juga Tuhan Yesus, dan juga kami mau berdoa untuk dokter dan para perawat-perawat yang sedang merawat orang-orang yang sedang sakit. Kau yang kuatkan mereka, Kau beri kesehatan lebih dan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nutora Harjo dan beserta keempat wakilnya Tuhan Yesus, dan juga gembala rayon kami Kobeni Gunawan, dan juga seluruh staf penggembalaan di rayon 1E dan juga di GBI Bintaro House of Shalom. Tuhan Yesus, Kau yang berkati lebih dan lebih lagi, Kau yang pakai secara dahsyat dan luar biasa Tuhan Yesus gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk kakak-kakak pembina kami di HFG, Kak Ivan, Kak Kiki, Kak Dimas, Karina, dan seluruh leaders yang ada, pekerja yang ada, bahkan jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah online service hari ini. Kau yang berkati lebih dan lebih lagi ya Bapak. Kau yang pakai lebih dan lebih lagi dimanapun mereka berada, apapun kondisi yang mereka alami saat-saat ini, biarlah kuasa Tuhan mengalir saat ini juga kepada teman-teman kami yang menyaksikan online service hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk ibadah online service hari ini yang sudah melayani. Kau pakai lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Teman-teman yang percaya bahwa kuasa Tuhan terus mengalir di kehidupan kami, kehidupan kita semua, sama-sama katakan amin.
kasih udah menyaksikan ibadah online service hari ini. Jangan bosan-bosan lihat kita, dan paling penting jangan bosan-bosan untuk baca Alkitab 10 pasal setiap hari. Dan jangan bosan juga untuk tetap berdoa, karena hari-hari ini yang kita butuhkan hanyalah Doa dan doa. Katakan kanan kirinya. Doa. Katakan depan belakangnya. Doa. Oke, kalau gitu, see you next service and God bless you.